terkasih. Apakah ini feedbacknya dari saya? Good? Masih feedback? Check, 1, oke. Oke, good morning, selamat pagi sekali lagi semuanya. Siapa di sini yang kemarin gak tidur karena nonton World Cup? Gak ada, semuanya tidur. Puji Tuhan, amin. Atau karena timnya sudah kalah duluan gitu ya. Saya sebenarnya paling bangga tuh sama timnya Indonesia. Tim kita tuh gak pernah kalah di World Cup. Gak pernah masuk juga sih. Jadi ya sudah. Tapi paling gak kan kalau cerita yang ini pernah kalah, yang itu pernah kalah, ini pernah kalah. Tim kita gak pernah kalah. Paling gak begitu gitu ya. Desember kita memasuki era di mana kita merayakan Natal. And there's a lot of things going on dalam Natal itu. Dan saat ini di Amerika lagi beken dengan hashtag Santa is not real. Kalau tahu gitu ya, di TikTok udah ada 14 juta. Dan waktu saya ngeliat ini orang nggak ada kerjaan gitu ya, kenapa gitu ya. But the truth is ternyata ada orang-orang yang memang percaya Santa itu real. Dan itu diajarkan anak-anak dan dipikirkan bahwa Santa itu is real gitu ya. So a lot of time kita melakukan sesuatu dalam Christmas dan kita lupa di essence of the Christmas itself gitu ya. Ada Santa Claus, ada pohon Natal biasa di rumah, ada segala macam. Tapi sebenarnya yang kita perlu tahu ya bahwa bukan itu yang penting, tapi adalah kita merayakan yang namanya Yesus Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. That's the real meaning of Christmas actually gitu ya. Itu sebenarnya artinya dan kita merayakan banyak hal yang mungkin quote unquote mungkin salah tapi juga nggak penting. Misalnya kita merayakan Natal 25 Desember. Natal nggak terjadi 25 Desember karena Yesus nggak lahir bulan 25 Desember. If you read kalau kita baca sejarahnya di mana waktu gembala datang menyembah Yesus itu waktu-waktu yang tidak akan terjadi pada waktu musim winter. Berarti maksud saya ya, karena Desember adalah winter dan kita ada 3 orang Majus dan Alkitab nggak pernah mencatat 3 orang Majus loh. Dan kalau kita tahu sejarahnya orang Majus itu kalau jalan rame-rame, nggak cuma bertiga. Kita sebut 3 karena mereka membawa persembahan mazmur dan kemenyan. Dan perjalanan mereka tuh jauh bertahun-tahun, nggak cuma berapa, itu perjalanan yang jauh dan tidak cuma 3 orang, tapi rame-rame mereka berjalan. Dan ada satu lagi menarik gitu ya, kita selalu katakan bahwa Yesus lahir di kandang. Di Alkitab nggak pernah ditulis Yesus lahir di kandang. Yang ada Yesus lahir di palungan, betul. Palungan ada tempat makan domba, tapi tidak pernah dikatakan Yesus lahir di kandang. Cuma kita langsung menerjemahkan kalau tempat makan domba pasti di kandang gitu ya. But that's not important, bukan itu yang penting. Semua data-data itu, tapi ada pengertian yang sesungguhnya di dalam perkataan Immanuel. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel berarti God is with us. Immanu with us, walk with us, the presence. El itu Tuhan atau God gitu ya. Jadi ada suatu pengertian di sini. Ini aku turunannya boleh nggak? Biasanya catatan saya pakai iPad, tapi hari ini pakai iPhone jadi lebih gampang lihatnya. Pakai telepon lebih gampang lihatnya, jadi saya bisa bawa kemana-mana. God is with us gitu ya. Saya punya satu pengalaman yang cukup menarik karena salah satu teman daripada mendiang ibu saya adalah seorang arsitek yang lumayan terkenal, tinggal di Hong Kong, proyek dia banyak di China. Dan dia pernah beli satu gunung. Satu gunung dibeli sama dia di China, di somewhere. Dia bangun perumahan, dia bangun macam-macam lah di situ ya. Satu gunung dibangun gitu ya. Dalam arti waktu dia cerita bahwa dia beli satu gunung gitu ya. Saya lagi pikir what happen kalau firman Tuhan terjadi. Imanmu kuat bisa memindahkan gunung-gunungnya pindah, panik dia pasti gitu ya. Karena setelah bangun semua terus pindah. But apa yang terjadi adalah pada waktu sebelum saya kuliah, saya sempat tinggal di tempat dia.
Setelah itu dia ajak saya jalan ke salah satu properti miliknya dia. Dan salah satunya adalah dia punya satu kebun atau taman bunga yang cukup besar. Dan saya berjalan bersama dengan dia, dan dia membawa saya dalam satu perjalanan yang cukup menarik. Nah, dasarnya ini saya nggak gitu suka bunga. Saya nggak gitu ngerti bunga gitu ya. Tapi dia berjalan sama dia ceritakan bunga yang ini jadinya gimana, bunga yang ini jadinya gimana, apa yang terjadi dengan bunga ini kalau malam yang ini wangi, dan dia ceritakan itu semua. Dan saya berjalan sama dia katakan, oke, kalau mau lihat, misalnya saya udah lupa nama bunga. Bunga dahlia kita jalan sebelah sini. Kita jalan sama dia, dahlia, bunga dahlia di sini. Ini bunga dahlia dan gini-gini, dan dia ceritakan ceritanya. Oke, jalan ke depan sedikit, belok kanan, ini bunga anggrek, begini caranya. Oke, jalan sedikit, belok kiri, ini bunga ini. Oke, sebelah sana ada bunga tulip, kita lihat ke sana bunga tulip, lihat bunga tulip ada di situ. Terus saya tanya kan misalnya, oh kalau saya mau lihat bunga mawar di mana? Oh bunga mawar ada di sini. Dan kita mulai berjalan menuju satu tempat yang ketemu namanya bunga mawar. Kenapa begitu? Karena dia yang desain tempat itu, dia yang desain taman itu, dia yang mengerti apa yang terjadi dalam taman itu, right? Nah dalam perkataan Immanuel, God is with us, what is in our mind? Apa sih yang ada dalam pikiran kita kalau Tuhan itu ada bersama dengan kita? Ada survei yang mengatakan pada, ini dilakukan di Amerika, 1.000 orang disurvei, dan dikatakan 1.000 orang, dari 1.000 itu 770 orang itu mengatakan kalau Tuhan itu melindungi mereka. God is with us. Maksudnya apa? God will protect us. 770 orang mengatakan itu. Terus Tuhan memberikan hadiah. 672 orang berkata bahwa Tuhan memberikan hadiah. Jadi mereka ada yang jawabannya 2 gitu ya, untuk ngerti ya. Terus ada 618 orang mengatakan Tuhan menghakimi mereka. Dan 400 orang lebih mengatakan bahwa Tuhan menghukum mereka. Jadi pada waktu mereka menggambarkan what is God with us? Immanuel, kata Immanuel itu adalah Tuhan bersama dengan kita. Oke. Kita kembali setelah yang satu ini. Oke, cukup dengar semua? Kameramen oke? Saya turun bawah nggak apa-apa ya? Debbie ya, benar ya? Oke ya? Oke. Lupa saya sampai di mana. 410 orang, 400 berapa orang mengatakan bahwa Tuhan menghukum mereka. Jadi pada waktu berkata mengenai Immanuel, garis with us, mereka mengatakan apa yang Tuhan akan lakukan. Apakah Tuhan melindungi, memberkati, menghakimi, atau menghukum mereka. But the word Immanuel nggak seperti itu sebenarnya. God is with us is not talking about that. Saya berkali-kali kalau di Bali saya selalu berkata dan selalu saya refer kepada hubungan, relationship gitu ya. When we say that Immanuel, He is God. Dia itu Tuhan, right? Tadi saya sudah ceritakan, kalau saya berjalan di dalam satu kebun bunga, tadi aku sudah ceritakan kebun bunga itu. Yang tahu kebun bunga itu siapa? Dia. Because kenapa? Dia yang menciptakan, dia yang merencanakan. Jadi saya nggak bisa bilang begini, saya mau lihat bunga dahlia tapi jalannya ke sini, nggak bisa. Saya harus tanya sama dia, kalau saya mau lihat bunga dahlia, lihatnya kemana? Oh jalannya ke sana. Oke, kalau saya mau ngelihat bunga tulip kemana ke sana? Saya nggak bisa kalau maunya ke sini, saya maunya dapatnya bunga tulip di sana. Nggak bisa begitu. Tapi seringkali tanpa sadar kita tidak mengerti kata Immanuel dan kita tidak menjadikan Tuhan Tuhan, tapi kita menjadikan Tuhan pembantu. Maunya kita pokoknya Tuhan gue mau ke sini dan kalau gue ke sini gue mau lihat ini. It won't happen that way. Amen. Pokoknya gue mau ini dan gue nggak mau tahu harus diberkati. Nggak bisa begitu. Dalam rencana Tuhan nggak bisa. You have to understand, Tuhan itu adalah Tuhan. Bukan kita yang Tuhannya. Yang benar harusnya adalah kita ngikut Dia. We follow God. God is with us means that we follow Him. Kita bersama dengan Dia dan berjalan bersama dengan Dia dan we follow Him. Bukan berarti bahwa pokoknya, dan Tuhan sudah mengatakan banyak hal dalam firman Tuhan. That's why it's so important for us, Anda dan saya sangat penting sekali untuk membaca firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saya sudah katakan berkali-kali, bukan nafas gue, oke. Bukan
Bukan karena saya seorang pendeta, saya harus baca firman Tuhan. Bukan. Tetapi saya perlu. I need the word of God. Dalam kehidupan yang begitu complicated, dengan semua distraction yang ada, dengan semua prinsip dunia yang tidak bisa membuat kita stay dengan apa yang Tuhan kasih seringkali, itu saya butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang membuat saya akhirnya bisa melihat bahwa, kalau mau ke sana, kamu lihat itu jalannya ke sana. Amen? Kamu lihat itu jalannya ke sana. Jalannya ke sana, jalannya ke sana. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan. Nggak bisa, saya maksa. Pokoknya gue jalan ke sini, saya mau lihat ini. Saya mau pernikahan saya diberkati. Tapi jalannya begini. Jalannya begini maksudnya apa? Sibuk kerja. Satu hari 18 jam kerja. I'm sorry, but if you work 18 days a day, I don't know how God can bless your marriage. Bagaimana Tuhan bisa memberkati pernikahan Anda? Maksudnya apa? Tanpa sadar kita menaruh value dalam pekerjaan lebih daripada hubungan kita dengan istri atau dengan anak. You understand what I'm trying to say? Yes, yes. Kita mau diberkati tapi jalannya harus begini. Jalannya harus begitu. Nggak bisa. You want to be blessed, mau diberkati, jalannya sudah ada, Tuhan sudah kasih tahu. You want to be feel peaceful, jalannya sudah ada. You want to learn how to forgive, jalannya sudah ada. Semua itu dikasih dalam firman Tuhan. Perkataan Immanuel, God is with us, bukan berarti bahwa kita menjadikan dia itu Tuhan. He is God. Amen. Dia itu Tuhan. Dan presence-nya itu ada bersama dengan kita. Alkitab katakan pada waktu awalnya, this is what God wants actually. Pada waktu awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu berhubungannya seperti kita berhubungan. Oke, kita berhubungan. Cuma memang nggak ditulis di Alkitab bahwa Tuhan makan bareng sama Adam. Kalau kita biasanya selalu makan bareng. Biasanya. Yes? Ada yang sini ketemu jarang makan? Atau seringkali kalau ketemu, yuk kita makan di mana? Nah itu waktunya. Waktu kita ngomong makan tuh sambil ngobrol. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Kalau saya ajak ketemu biasanya pasti makan. Ya apa enggak? Nggak pernah saya ngajak ketemu di sini. Nggak ada makanan di sini. Pasti ngajaknya ketemunya di kafe mana, restoran mana, di mana. Karena apa? Kita makan bareng. Tapi waktu Tuhan menciptakan Adam, Alkitab mengatakan begini. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengar, listen to this. Bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. They can listen. Mereka bisa mendengar suara daripada langkah Tuhan. Itu yang terjadi. The presence of God is that real sampai seperti itu. Mereka bisa mendengar suara daripada langkah Tuhan. Amen? Kalau kita dengar langkah orang, udah bisa tahu nih siapa. Kalau mereka mendengar langkah Tuhan. Is that real? Begitu nyatanya Tuhan itu dalam kehidupan mereka berdua. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, kita ditarik begitu jauh dengan namanya berhubungan langsung dengan Tuhan. Setelah itu perjanjian lama ceritakan bagaimana manusia nggak bisa lagi. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Mereka punya perantara. Maka itu dikirimlah Musa. Nabi-nabi yang ada itu menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Imam tertinggi, perantara antara manusia dengan Tuhan. Imam tertinggi pun tidak bisa setiap kali ketemu Tuhan. Dia cuma setahun sekali kadang-kadang. Dan hidupnya harus benar. Kalau nggak mati dia. Hidup imam zaman dulu stres. Halo, kalau saya baca Alkitab, stressful banget ya jadi imam. Salah dikit, udah, that's it. Karena mereka yang harus ketemu Tuhan. Dan Alkitab mengatakan waktu mereka masuk dalam ruang Maha Kudus, yang terjadi adalah apa? Mereka diikat dua kakinya dengan dua hal yang berbeda. Satu kerincingan, lonceng, yang menandakan kalau masih bunyi mereka masih hidup. Satu lagi tali. Tali kenapa? Kalau dia mati nggak ada yang bisa masuk. Harus ditarik keluar. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tapi Tuhan, kerinduan Tuhan adalah begitu nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Maka itu Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. When we gather together in His name, Tuhan itu ada. Suami istri dengar kata saya, jangan meremehkan apa yang terjadi dalam rumah tangga kalian berdua. Kalau Anda berdua berkumpul dalam nama Tuhan, God is there. It's no longer 2, it's 3. Halo husband and wife.
Karena itu sangat penting untuk kita suami dan istri berdoa bersama. Kadang-kadang saya melihat bahwa ini bukan suatu keharusan, tapi suatu kebutuhan yang saya perlu lakukan. Why? Ya tadi saya sudah katakan, dunia ini banyak distraction. Begitu banyak distraction yang menarik saya keluar daripada apa yang Tuhan mau tentukan. Dan yang Tuhan tentukan selalu ada suatu hal yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. This is what God said, I will be with you. Immanuel, God is with us. Sekali lagi, katanya Imanu adalah dia bersama dengan kita. Tapi jangan lupa ada satu kata ini, El. It means that he is God. Waktu kita berpikir bahwa Tuhan sama kita, otak kita kadang-kadang jalannya beda. Wah, berarti bisnis gue sukses. Oke, Tuhan dijadikan banker. Atau konsultan bisnis. Wah, berarti gue kalau ngobrol cewek itu pasti dapat. Lu pikir Tuhan itu biro jodoh gitu istilahnya. Kita berpikir bahwa wah kalau Tuhan sama gue pasti dapat cewek itu. Belum tentu. I mean, this is what we think selalu. Kalau Tuhan sama kita, kita berpikir apa yang kita bisa dapat, bukan apa yang Tuhan lead the way. You are the one that know. Kamu yang ciptakan bumi ini, kamu tahu jalan-jalannya, lead the way. I surrender, saya berserah, saya ngikut. Tapi waktu kita berkata God is with us, pemikiran kita adalah begitu. Wah, berarti selesai nih masalah gue. I mean, how many of us think that way? Tuhan ada. Bisa dengar suara Tuhan, yang ditanya pertama begini, yang menang Piala Dunia siapa? Loh, sebentar. Nggak begitu, oi. Kemarin teman-teman saya tanya, kok ini jadi gimana ya kok? Maksudnya gimana? Ini kalau gereja-gereja di, kemarin ada cerita, gereja-gereja di Belanda doa untuk tim Belanda, gereja-gereja Argentina doa untuk tim Argentina, Tuhan dengerin siapa? Tuhan dengerin siapa? Saya bilang sama dia, Tuhan gak dengerin siapa-siapa, Tuhan ikut nonton. Dan dia nggak perlu pakai video.com di surga, langsung aja dia lihat di sana. I mean, it's like we are thinking, kita selalu berpikir bahwa kalau Tuhan sama kita, we are trying to use God instead of make Him God. Kita selalu berpikir untuk menggunakan Tuhan, bukan menjadikan Dia itu Tuhan. Actually, if God is with us, Tuhan ada bersama dengan kita, Natal menjadi suatu hal yang luar biasa. Kita tahu bahwa kalau kita bersama dengan Dia aman. Bukan berarti nggak ada masalah, selalu ada masalah. Masalah bukan terjadi karena Tuhan, tapi karena manusia. Tapi Tuhan akan berjalan bersama Anda dan saya lewat daripada semua masalah itu. Wahyu 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah mereka. Tuhan itu diam bersama dengan Anda dan saya. Do you know one thing? Immanuel is not about God wants to be with us. Karena Tuhan itu selalu mau sama kita. Oke? Alasan kenapa Yesus mati di kayu salib adalah supaya kita bisa bersama dengan Tuhan. Begitu Yesus mati di kayu salib, yang pertama dikatakan adalah tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah daripada atas sampai bawah. It means that setiap daripada Anda dan saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Tuhan itu selalu mau ketemu dengan Anda dan saya. Jadi masalahnya di mana? Masalah di Anda dan saya. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita. Gue mau jalan sini tapi lihatnya anggrek. Ntar dulu anggrek di sana. Gak mau tahu, pokoknya jalan sini saya mau lihatnya anggrek. Gak bisa. Mau anggrek jalannya ke situ. Gue mau jalan ke sana lihatnya bunga tulip. Gak bisa, tulip ada di sana. Amen. Ada di sana, ada jalurnya. Karena itu firman Tuhan diberikan untuk menentukan atau membuat suatu map perjalanan Anda dan saya. Sehingga kita tahu kalau kita jalan ke situ pasti aman. Saya percaya Tuhan, mengaku Dia Tuhan, percaya dalam hati, mengaku dengan dia dengan mulut, mengaku Dia Tuhan, saya masuk surga. Udah, selesai. Masih bisa berdosa? Bisa. Selama kita hidup daging bisa. Tapi kalau percaya dalam hati, mengaku dengan mulut Dia adalah Tuhan,
Anda udah tahu jalan ke mana? Surga. Yes, ke surga. Udah tahu kita. That's what the Bible said. Kalau diberkati, memberi. Kan lucu. Kalau mau banyak duit, biasanya ya pelit. Itu yang diajarkan gober bebek sih. Atau zaman anak milenial nggak tahu semua gober bebek itu apaan. Victa masih tahu, jangan tahu dong Vic, ketahuan umurnya. Gober bebek gampang cari duit, nggak bisa ngeluarin duitnya, disimpan. Tapi Tuhan mengajarkan begitu banyak hal yang berbeda. Anda disakiti mengampuni, bukan membalas dendam. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kan aneh. Tapi itu Alkitab, diajarkan jalur-jalurnya gimana kita bisa hidup dengan perkataan ini, Immanuel, God is with us. Kan lucu, kalau ditampar pipi kiri biasanya kita ngapa? Balas. Maunya ngebales, ya apa enggak? Ya kan? Tampar pipi kiri, kasih kanan. Habis kanan ditampar ngapain? Nah itu nggak ditulis dalam Alkitab, terserah enggak. The principle adalah kita mengampuni. But Immanuel means that God is God. Dia bukan yang kita suruh-suruh, yang menuruti kehendak kita. Tapi dia adalah Tuhan yang berhubungan dengan Anda dan saya. Dan menjadi Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. When I read this word carefully, saya berdoa tahun 2023. 2022 saya mendapat satu hal yang sangat jelas sekali dari Tuhan. 2023, saya berdoa begini. Tuhan, saya sudah mendengar banyak berita, cerita. Resesi akan terjadi. Sudah mulai terjadi. Kita baru mulai naik semua, tapi karena akibat daripada apa yang terjadi sebelumnya akan ada masalah, itu yang saya dengar gitu ya. Kalau dengar daripada banker-banker, mereka cerita semua. Saya cuma katakan Tuhan, ini saya sudah mendengar semua berita yang ada. To be honest, saya nggak tahu harus gimana. Banyak orang bilang simpan duit sebanyak-banyaknya, jangan dipakai untuk ini, jangan invest itu. Saya nggak tahu, saya belum tahu. Tapi saya berdoa, Immanuel, God is with us. Tuhan, Engkau Tuhan. I wanna learn, saya mau belajar untuk berserah. Berserah dan percaya Tuhan adalah Tuhan. Saya tidak mau menjadikan Tuhan itu tukang yang saya suruh-suruh. Tuhan gue gak mau tahu, gue udah denger resesi, tapi lu harus berkati. Itu kan dia jadi Tuhan. Dia jadi tukang. But I want him to become God. Jadilah Tuhan, help me. Bantu saya untuk berserah pada Tuhan. Berjalan sesuai dengan arahanmu. That's my prayer for next year, 2023. Immanuel, God, He is God. Make Him God in our life. Ayo kita berdoa dulu. Setelah ini kita akan melakukan perjamuan kudus, tapi sebelumnya kita ambil waktu sebentar untuk berdoa.